Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada yang dirahmati Allah, mari kita selalu memuji dan bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Malam ini Allah masih memberikan kesehatan, waktu dan umur kepada kita sekalian. Walaupun dalam kondisi virus, tapi kita tetap terpaut hati ke masjid. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Di orang-orang yang selalu hatinya terikat dengan masjid, itu orang-orang yang nanti diberi naungan oleh Allah di hari akhirat. Ada dhillun, ada payung, ada naungan dari Allah nanti. Kalau kita lihat suasana di luar, di jalan tetap ramai, adalah mobil lalu lintas jalan, tapi ke masjid gak tertarik Apa di jalan ramai tapi aturannya kan Allah beri fasilitas parkir ketika azan di masjid Itulah tanda kita semakin Allah memberikan ujian, semakin mungkin manusia ini tidak introspeksi diri Kemudian selawat dan salam mari pula tersampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hari ini hari keempat Sya'ban. Kita sudah lalui Rajab, bulan Rajab. Hari ini hari keempat dari bulan Sya'ban. Sya'ban juga satu bulan yang di situ kita dianjurkan juga memperbanyak amal ibadah terlebih dalam suasana seperti ini kita memperbanyak amal ibadah dengan berbagai cara, apakah salat wajib, salat sunat, rawatib, atau sedekah, atau infak kita saling membantu orang lain dalam suasana seperti ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikatakan Rajab, bulan mulia, itu kesempatan kita membersihkan lahiriah, jasmani. Di situ ada perintah salat. Perintah salat, kita salat itu tidak diterima kalau kita tidak suci. Kalau kita berhadas, baik hadas kecil atau hadas besar, maka harus ada wudu.
Itulah Islam mendidik kita hidup bersih sebenarnya. Ketika kita masuk dalam sebuah rumah ibadah, rumah Allah, tentu di situ harus orang yang bersih. Apa laki-laki atau kaum ibu yang perempuan. Kan nggak boleh ibu-ibu masuk masjid ketika dia kotor, haid. Kan masuk masjid rumah Allah, dia orang bersih. Ya. Sini nggak ada syaitan, nggak ada apa godaan ya. Tapi yang ada malaikat. Bersama kita ada malaikat di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersih. Allah sendiri sangat bersih. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu bersih, indah, dan sangat senang kepada orang-orang yang bersih, bersihkan diri. Kan dianjurkan kita walaupun mau salat atau bukan untuk salat, selalu dalam wudu sebenarnya. Ya. Tanda-tanda orang yang bersih, ya, gitu. Senang dia. Sedangkan Sya'ban ini kesempatan membersihkan hati, memperbaiki hati dari segala macam kotoran, dosa, baik sifatnya hissiyah maupun ma'nawiyah, baik yang bisa kita lihat lahiriah, najis, maupun yang tidak bisa dilihat. Itulah pahala atau kotor ya, dosa. Jadi membersihkan hati ini ya, ini Sya'ban. Karena kita mempersiapkan diri, beberapa saat lagi kita akan masuk di dalam bulan suci Ramadan. Ramadan itu lebih suci lagi ya. Itu bulan suci ya, gitu. Kalau bulan Ramadan kan kita sudah ma'ruf sekali bulan suci ya. Suci dalam segala hal, nggak ada lagi kotor di situ. Ruangnya ruang ibadah dalam berbagai sisi, itu Ramadan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis dari Usamah bin Zaid. Ya Rasulullah, dia mengatakan, lam araka tasumu minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaghfilun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Hadis rawahu Abu Daud wa Syafi'i. Dikatakan saya tidak pernah melihat Rasulullah itu lebih gemar berpuasa di bulan Sya'ban gitu. Terus dia berpuasa di bulan Sya'ban, mempersiapkan diri ini, membersihkan bukan hanya lahiriah, tapi juga membersihkan batiniah, segala dosa. Rasulullah menjawab, zalika syahrun yaghfilun nasu anhu. Bulan Sya'ban itu bulan yang membuat manusia lalai. Bulan Sya'ban itu baina Rajab wa Ramadan. Itu antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi begitu. Wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini Allah angkat amal kepada Allah yang menguasai alam ini, alam semesta, diangkat amal kita. Maka saya lebih suka berpuasa, beribadah, kata Rasulullah. Karena Allah nanti akan mengangkat ayyurfa amali, akan mengangkat amalku, kata Rasulullah. Wa ana sha'im, karena itu saya berpuasa. Ya, paling kurang kita tidak seluruhnya. Ada Kamis, Senin kan kita puasa lah. Kita melatih
melatih diri ini, apalagi dalam suasana kita ini diuji oleh Allah dengan virus COVID-19 katanya. Virus corona ya, virus corona yang terus membuat khawatir, khauf ya. Kita di sini kadang-kadang juga berlebih-lebihan ya. Sibuk pemerintah ya, penguasa memikirkannya itu. Tapi berdoa nggak mau. Takut pada azab, pada ujian Allah Subhanahu wa taala. Walaula daf'ullahin nasa ba'zahum bi ba'zin la fasadatil ard. Ini dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 251, Allah menjelaskan, sekiranya bukan karena Allah yang menolak sebuah keganasan terhadap manusia yang lain, la fasadatil ardu, sungguh akan rusak bumi ini ya. Makanya kan tidak semua ya yang berat. Mungkin kita baru beberapa kasus di sini ya, tidak seperti di negara lain misalnya ya, yang Allah berikan ya, mungkin hampir merata ya. Mungkin sudah ada kasus di Banda Aceh ini yang positif ya, virus corona ya. Tapi inilah Allah membuat keseimbangan. Kalau bukan Allah menolak suatu keganasan, suatu ujian, suatu musibah dari sebagian manusia terhadap manusia yang lain, la fasadatil ardu, sungguh akan rusak bumi ini ya. Tapi kalau sekaligus semua mati semua ya. Inilah Allah menerima doa Rasulullah pernah memohon kepada Allah agar kalaupun diberikan ujian musibah bumi ini tidak sekaligus. Nah, tapi kalau sekaligus kan semua hilang ya, mati semuanya. Jadi dimakbulkan, Allah menerima doa Rasulullah. Jadi kalau di sana berat musibahnya, di sini mungkin ringan. Tapi kita juga harus waspada diri ya, ikhtiar, doa dan tawakal ya. Tiada upaya, kata ahli, kata medis, antibodi dijaga, antibodi, vitamin C ya, olahraga, dalam buah-buahan ya, banyak makan sayur. Kan ini kata ahli ya, secara medis kita jaga itu supaya imun, ketahanan, kekebalan tubuh kita akan bisa menolak ya, virus yang masuk dalam tubuh kita. Tapi kalau kita tunggang, kita paksa diri, mereka mati, tidak beranggapan kan mati. Tidak seperti itu. Itu aliran lain. Mungkin bisa Jabariyah, bisa Qadariyah ya. Maka mati, yang tajak mati. Memang Rasulullah disuruh ingat, aksiru zikraha dzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat akan mati, kata Rasulullah, yang memutuskan kelezatanmu dengan dunia ini. Memang disuruh ingat mati, supaya kita ada bekal. Maka kita dengan ujian Allah ini jangan panik ya, jangan nggak bisa tidur gitu, dan sebagainya. Jangan susah ya. Inilah ingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah yang sudah pasti hatinya tenang, perasaannya tidak was-was, tidak merasa khauf, takut ya. Itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bang gebinyo sang-sang apa namanya? Katru aju malaikat. Seperti itu kan gitu. Walakin Allah dzu fadlin 'alal alamin, tetapi Allah memberikan karunia-Nya, kelebihan-kelebihan ada diberikan oleh Allah ya, terhadap semesta alam ini. Allah sangat tahu itu ya.
Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak takut kepada mati. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah oleh Muhammad, sekalipun kamu lari dari sebuah kematian, kematian itu akan menemukan kamu. Jadi, kalaupun orang lari dari sebuah kematian, makanya boleh kita menghindari dari satu takdir untuk mendapatkan takdir yang lebih baik. Dibolehkan dalam syariat. Menghindari, kalau di sana ada wabah, kita tidak pergi. Bukan berarti tidak pergi kita nggak kena wabah, tapi kita menghindari, boleh. Itu mendapatkan takdir yang lebih baik. Kalau di sini kita dapat takdir meninggal, sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya tidak takut, jangan takut kita. Tapi yang penting kita waspada diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mengatakan sebuah ujian itu, sebuah bala itu tidak bisa digeser dengan teknologi apapun. Tapi bala itu bisa digeser dengan takarrub, pendekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita makin diberi ujian, makin kosong masjid. Satu persoalan juga ini. Ya, saya kira sebenarnya di masjid lah kita banyak-banyak berdoa. Ya. Tung sudah disuruh tutup kefi-kefi. Kalau enggak di sana mungkin ramai Pak Said. Sebagainya. Seperti itu. Maka saya tidak setuju kalau dikatakan tolak bala, ya. Jadi geser, saya lebih menggeser itu. Gimana kita tolak bala? Boleh kita tolak mato. Saya kira bukan juga seperti itu, ya. Jangan diberilah istilah doa tolak bala. Ya, berdoa saja untuk menjauhkan, ya. Bala ada, virus itu ada. Dalam diri kita ada virus. Virus itu tidak membuat bahaya buat kita, ya, dan sebagainya. Kita menggeser, supaya Allah menggeser. Nah, baik ruh bak kita lah, puji ya Allah, ya. Ini puji bak kamu ya Allah. Allah madfa'anna faghalaa wal waba'a. Supaya puji lagi geser di Allah. Tetap dia ada, tapi geser ke dia. Baik tenang umat Islam, kan seperti itu. Baik hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada beberapa hal yang meringankan beban sebagai musibah ketika Allah memberikan musibah. Nah, kita ada beberapa solusi diberikan oleh syariat, oleh agama kita, ya, supaya jangan terbebani kita. Dai hantingan, ya. Ya blo beri tiplu boh empang gitu. Ya akan teruk Ramadan anjir dubit dan sebagainya, ya. Jadi saya kira itu bukan solusi, ya, bukan solusi. Tapi ketika Allah anak ingat, yang kan tajak, yang di rumah kadang nggak dengan TV, kan meratib, kan baca Quran, proh cakra, ya. Saya kira begitulah kita. Yang pertama, ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas qada dan qadar Allah. Kita ingat itu. Apa yang terjadi di bumi ini, musibah, apapun bala, itu terjadi atas qada dan qadar Allah. Kita kan dalam rukun iman sudah meyakini itu. Rukun iman yang terakhir, ya. Beriman kepada qada dan qadar. Ketetapan Allah, untung baik, untung jahat. Makanya Allah juga memberikan siraman yang sangat bagus sekali dalam Al-Quran
ma asabakum min hasanatin faminallah. Apa yang Allah uji kamu, beri kamu nikmat kepadamu, juga itu musibah sebenarnya. Itu datangnya dari Allah. Yang get itu datangnya dari Allah. Ya. Min hasanatin faminallah. Tapi yang diberi oleh Allah min sayyatin, uji gitu hal-hal yang tidak baik, famin nafsik, itu darimu sendiri. Karena sebab dirimu sendiri, tangan ini tidak amanah, sikap kita tidak adil, tidak jujur, ya. Le sulit, ya. Le sulit dengan benar dan sebagainya. Jadi kita juga harus menyadari itu. Korupsi, ya, tidak amanah, ya. Kezaliman, ya, di mana-mana mungkin, ya. Juga taubat, ya. Pemimpin taubat, tungku juga taubat. Kan pemimpin mentah, ulama juga taubat. Ya, ketika seperti ini, ya, apa tungku hanya salah, dan juga salah sebagai manusia. Ya. Baik, setelah pemimpin umara, ulama juga ada sesuatu yang keliru. Ya, sama-sama kita taubat, arju ilallah, kembali ke jalan Allah, supaya Allah menggeser dari kita. Ya, baik hanya doa, tapi tetap tidak konsisten, ya, dengan apa yang telah kiai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu sudah ada takdir qada, ketetapan Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan tenang mengurangi beban itu. Teman-teman, kita baca Quran, ya, kita doa. Doa boleh apa saja. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi amalkan harian terus menerus. Kita baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Terus kita ulang baca Quran. Ada juga ulama mengatakan, karena Quran itu obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Anak betul Al-Quran mereka jadi obat, syifa, lima fi sudur. Ya. Kan menu akan tertahan deteksi penyakit, ya, dan sebagainya. Dan banyak amalan-amalan doa diajarkan kepada kita oleh para mursyid, para ulama terdahulu dan sebagainya. Jadi sikap keluh kesah tidak akan menangkal takdir. Kenapa susah? Ya, Pak Haji, kenapa susah kita? Ya, kita merasa percaya diri lebih besar, ya. Ya, mudah-mudahan dengan kita bersih, istirahat, bena virus dalam dada, penyakit batin, ya, insya Allah akan dijauhkan dari kita dan sebagainya. Ya, saya kira ini salah satu mengurangi rasa beban yang terbebani dengan musibah virus ini. Apalagi nanti kalau wali kota membuat lockdown, yang hanya dipilih, saya dibeli drop. Lockdown kan kunci, hanya dibeli dua rumah. Dari orang Tambang Hanjit, Banda Aceh, orang Tibet Hanjit, lockdown. Menyokat tingkat lagi kan, ya, saya kira mungkin juga harus dipertimbangkan kemaslahatan, ya. Sampai lockdown, menyokat lockdown apa boleh buat? Masjid jadi kosong, Hanjit Jali dan sebagainya. Saya kira sesuatu juga, makanya kita harus berdoalah, semua kita berdoa menggeser ujian itu supaya tidak ada di Banda Aceh ini yang sudah kena, ya, isolasi, berobat secara rutin terus di rumah sakit, kan gitu, ya, dan sebagainya. Jadi kita jangan keluh kesah, tidak pikir usah, tapi berdoa, baca Quran dan sebagainya. Yang kedua, musibah yang menimpa seseorang atau siapapun, musibah itu lebih ringan dibandingkan musibah lain yang lebih besar yang tersisa untuk Anda
lebih banyak dari yang diambil dari Anda. Mungkin Allah akan beri kepada kita, yang kagak beri oleh Allah. Mungkin kalau datang juga sedikit musibah, mungkin sebagian diambil, ya, bagian kecil dari yang kagak beri oleh Allah kepada diri kita. Ya, saya kira jangan juga kita berkeluh kesah. Dikaila ta'sau ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kita berputus asa ketika ini ada musibah. Cok harta kita atau istri meninggal, anak sakit dan sebagainya, ya. Putus asa. Karena putus asa itu adalah kawan syaitan, laknatillah. Hancur putus asa. Tapi kita optimis dalam hidup ini. Allah nyegecok diberi sebuah ujian. Di balik ujian musibah itu ada hikmah yang harus diambil hikmahnya. Lagi tsunami sih Oroji, ya. Tapi di balik tsunami setelah apa? Ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi rezeki kembali oleh Allah kalau kita sabar, ya. Kita hanya sabar, ya. Tatap qada Allah hana sabar. Diberi musibah hana sabar. Diberi nikmat tidak bersyukur, ya. Ini pegali Rasulullah, faltakhid ilahan, falyattakhid ilahan siwai. Diberi qada musibah hana sabar, ya. Diberi nikmat hana syukur, ya. Pilih, cari Tuhan lain, ya. Selain aku. Dalam hadis kudusi kan seperti itu. Makasihlah sebuah keseimbangan kita, ya. Yang kanico Allah ganti lain. Fasabrun jamil wallahul musta'an. Sabar itu indah. Sabar itu indah sekali. Dan Allah mengganti lainnya lebih baik dari kesabaran kita. Dia akan terasa tidak berat musibah ujian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi itu besit dua hana menzikir hana tahlil hana batadu, ya. Dan tapi kesit pegop, ya, dan sebagainya, ya, sakit hati untuk orang lain. Itu juga jangan seperti itu. Kemudian setiap takdir ada hikmahnya yang seandainya Anda ketahui, niscaya musibah bagi Anda justru sebagai inti nikmat itu sendiri. Makanya musibah ada yang baik, bukan selalu tidak baik. Ada juga yang tidak baik. Kan wa ma asabakum min hasanatin fa minallah. Jadi juga musibah, yang get juga musibah. Kata Al-Quran, kata Allah, hak diberi nikmat yang le kan musibah. Diberi jabatan itu kan musibah. Jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, itu kan musibah sebenarnya. Ketika Umar Abdul Aziz, para khalifah dulu, ketika diberi jabatan itu musibah. Bisakah amanah dia lakukan atau tidak? Hantingan hanya musibah hantingan padahal dia jabatan, tapi hantingan begitu berat. Ketimbang tidak bisa berlaku adil, ya. Itu yang hana grup bapak dia. Kadang kati peluh pat. Nya hana merasa pun sesuatu kurang. Padahal waktu dilantik Quran di atas kepala. Kemana? Wallah, demi Allah. Itu kan kalimat sumpah sebenarnya. Wallahi, demi Allah, saya berjanji tidak akan menerima sesuatu apapun pemberian. Itu kan sumpah. Maka menyakai pajuh oleh sumpah, hana berkah hidup ini, ya. Pajuh oleh sumpah, ya. Karena kita tak menjanji mengkhianati itu dan sebagainya. Nah, jadi para ulama dahulu, para khalifah dahulu, itu ketika diangkat itu jadi khalifah, hantingan musibah itu. Padahal baik diberikan. Tapi payah rumah, isolasi diri si bulian, si ban gepiki, batu rakyat dan sebagainya. Ada juga kata Al-Quran musibah yang tidak baik sayi'ah.
Yan miyo sayi'ah, ma asabakum min sayiatin famin nafsik. Mayanya hana-hana get yang berburuk dari dirimu manusia. Karena ulah tangan manusia, kezalimannya di bumi, tidak jujurnya di bumi, dan sebagainya. Kamu musibah hili ulama, hanya pegat tausiah. Kalau susah dipikir, nanti bancara atau tolak. Pegat tausiah. Nah, yang putih-putih tausiah li majlis ulama MPU hanjili sembahyang. Berkata je baile lah soh masjid. Anali urung meratib, mendoa berzikir, ya. Sepi, ya. Yang sehat kan jid ke bergajak di ulua. Yang sakit, beja merasa diri sakit, tinggal di rumah. Kata Rasulullah. Yang sehat boleh beraktivitas. Mampu dah baju. Dah baju. Kan ada baju sepu ya, puasa aja dan sebagainya. Ya, yang sakit merasa diri sakit di rumah. Baik tebit. Kalau sakit bukan ada sehatnya yang anjir. Anjir bersapat orang sakit dengan orang sehat. Bertahu diri orang sakit. Ya, yang sehat je tebit. Sembahyang dan sebagainya. Kemudian setiap musibah yang menimpa orang tak terlepas dari pahala maghfirah, pembersihan dosa, peningkatan derajat. Jadi punya orang sakit, ya, terus sakit, menahun sakit, itu ampun dosa, asal sabar. Mana sih kita dengan gepi ujian oleh Allah sabar. Tapi kita hanya pejauh dan Allah, tapi mendekatkan diri dan Allah. Allah memberi pahala kepada kita sekalian. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari di bulan Sya'ban ini kita lebih banyak melakukan hal-hal yang baik, yang bernilai, bermanfaat untuk diri dan juga untuk masyarakat sekitar kita. Di rumah, terutama di rumah. Kita sering-sering di rumah juga. Dengan gebi lagi sampai nampu kata bili. Kecuali sangat penting. Yang penting bahir rumah. Bahir rumah, bah meh moh masih darah. Jadi, kalian bah menai rumah, mah aja tiba-tiba anda pegat rumah. Boleh rumah. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.